Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Asmu'i selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Prajan, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Prajan semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita dapat melaksanakan kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 2 Prajan ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Mari kita membaca sholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 2 Prajan. Sebelum acara dimulai, marilah kita bersama berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Yang Muslim kami hantarkan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Di sini saya ditugasi menyampaikan materi tentang budaya positif yang ada di modul 1.4 sebagai aksi nyata akhir modul tersebut. Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi. Mari saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Di sini saya bukan akan menggurui Bapak Ibu Ini saya akan menyebarkan, memaparkan tentang budaya positif. Ini ada pertanyaan pemantik. Apa makna budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang sudah kita lakukan selama ini? Kira-kira apa makna budaya positif? Bapak Ibu ada yang tahu? Budaya positif, kita kan sudah sering mendengar ya tentang budaya positif. Ayo, apa ya kira-kira berhubungan dengan apa budaya positif itu? Kebiasaan baik. Apa Pak? Kebiasaan baik, betul. Ulfa tadi apa? Perilaku. Nah, kebiasaan yang baik, perilaku positif berarti baik ya, perilaku ya baik ya. Sekarang sudahkah kita menerapkan budaya positif di sekolah kita? Kira-kira apa contoh yang sudah kita lakukan? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu berarti apa? Disiplin. Terus apa lagi? Biasanya kita melaksanakan apa? Yang dari terkecil dulu apa biasanya? Meletakkan sepatu di rak ya. Juga kita bersalaman ya. Bersalaman, yaitu budaya positif yang sudah kita lakukan tanpa sadar. Kita sudah melakukan berbagai perilaku baik selama ini yang nantinya akan kita lakukan sebagai budaya positif. Budaya positif pengertiannya merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau
yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini kita akan menulis nilai-nilai, berarti nilai positifnya. Ya, sampai bersalaman berarti nilai positifnya kita apa? Apa Pak? Bersalaman, kerukunan, ya. Terus ada kebiasaan di sekolah ini kita sudah melaksanakan ya pembacaan Asmaul Husna setiap hari ya. Budaya 5S. Senyum apa 5S? Apa? Senyum, salam, sopan, dan santun. Nah, itu sudah termasuk contoh dari budaya positif ya. Dan bertanggung jawab ya. Itu bertanggung jawab. Nah, dengan melakukan disiplin budaya positif, nanti akan murid-murid itu menjadi bertanggung jawab. Konsep yang akan kita pelajari dalam modul budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Kira-kira apa sih perubahan paradigma belajar itu? Ayo, siapa? Kira-kira paradigma perubahan belajar itu apa? Ayo, Bu Nuryati. Yang apa? Perubahan dalam kita mendidik anak. Iya, perubahan dalam kita mendidik anak ya. Kita mempelajari dulu, kita mengingat tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada yang pertama, anak bukan tabula rasa. Tabula rasa itu apa sih? Nah, kita tidak boleh mengibaratkan anak sebagai kertas putih ya. Anak lahir itu sudah mempunyai bakat dan keterampilan masing-masing dan keterampilan yang berbeda. Kita sebagai guru tidak boleh hanya kita mengibaratkan anak sebagai kertas putih. Kita bisa menulisi, mencatat apa saja sekehendak kita karena anak sudah mempunyai kemampuan dan bakat sejak lahir. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing yang unik ya. Setiap anak mempunyai bakat yang berbeda. Ada yang suka olahraga, ada yang suka seni, ada yang bakat dalam bidang pelajaran formal. Nah, itu adalah bakat masing-masing siswa. Yang ketiga, budi pekerti. Nah, budi pekerti ini adalah hal yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Karena dengan budi pekerti yang baik, anak-anak peserta didik akan bisa menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga, selanjutnya, tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tugas guru adalah menuntun bakat setiap muridnya, siswanya ya. Bakat tadi ada yang seumpamanya bermain bola, ada yang puisi dalam bidang seni, dalam bidang olahraga mungkin bisa dibantu oleh Pak Yadi ya Pak Yadi ya. Nah, kita pilih bakat apa yang terlihat dan nampak pada anak didik kita. Yang selanjutnya, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Nah, ini ada yang tahu maksudnya guru ibarat petani dan anak ibarat bibit jagung? Nah, ya, di sini anak sebagai bibit jagung. Guru tidak bisa merubah bibit jagung tumbuh menjadi kacang atau kedelai, ya. Nah, itu petani tidak bisa merubah bibit itu menjadi kedelai, tapi tetap menjadi bibit jagung. Gimana caranya? Petani itu kepengen bibit jagungnya tumbuh subur atau medit tidak ada ya. Nah itu, dengan itu sebagai guru kita harus membimbing anak didik kita dengan menuntun tadi sesuai dengan bakat-bakat anak yang ada pada diri anak untuk menjadi yang lebih baik. Yang ketiga, selanjutnya berpihak pada anak. Sebagai seorang pendidik, kita harus melakukan sesuatu, harus berpihak pada anak, bukan berpihak pada guru. Dalam proses pembelajaran pun seperti itu, kita harus berpusat pada anak ya, anak dilibatkan dalam pembelajaran, bukan hanya guru ceramah menerangkan di depan saja ya, tapi anak harus ikut aktif, misalnya dengan diskusi, dengan permainan. Nah, itu yang membuat anak-anak menjadi senang dan pembelajaran menyenangkan. Ya. Untuk membangun budaya yang positif, sekolahan menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini ya PR kita ya, untuk membangun budaya positif kita harus menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu lingkungan yang bagaimana sih Bapak Ibu? Menyenangkan. Terus apa lagi? Nyaman. Terus aman. Iya. Kita merefleksi, apakah sekolah kita sudah termasuk aman dan nyaman? Sudah atau belum? Sudah. Kita tinggal memperbaiki apa yang kurang ya, agar murid-murid mampu berpikir. Nah, jika sekolah kita, contohnya terkecil kelas, di dalam kelas, jika kelasnya nyaman, maka anak-anak itu akan merasa belajar di kelas, ya. Nah, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah, ini ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.
pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana sih? Ayo, siapa? Ulfa? Pembelajaran yang berdiferensi. Pembelajaran yang gimana? Pembelajaran yang berpihak pada anak. Pembelajaran yang berpihak pada anak, ya. Pembelajaran berdiferensi adalah ini ya. Pembelajaran di mana guru harus menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang berbeda-beda di dalam pembelajaran. Kita harus menggunakan metode yang berbeda dalam menangani setiap siswa yang ada di kelas, karena siswa di kelas kita bukan hanya satu orang ya, banyak orang, itu ada ya berbagai macam ya, ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Kita harus selalu menuntunnya, kita menggunakan metode yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini profil pelajar Pancasila yang harus kita tanamkan pada anak. Apa saja sih profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita harus menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Contoh kegiatan yang sudah kita lakukan beriman dan bertakwa dengan ya, yang pertama beriman kepada Tuhan, itu ada membaca Asmaul Husna. Itu kitab yang Muslim membaca Asmaul Husna, yang non Muslim itu ada doa tersendiri ya. Yang kedua pembiasaan Adalah saat bersamaan. iya sholat zuhur berjamaah ya. Itu mencerminkan kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contoh apa sih yang sudah kita laksanakan tentang anak yang sudah berakhlak mulia itu apa? Sopan, santun, terus ya menjenguk teman, terusan bersalaman, itu yang menghormati guru, menghormati teman, itu termasuk akhlak yang mulia. Yang kedua kebinekaan global. Ini kita harus menanamkan pada diri siswa tentang budaya ya. Budaya kita tidak boleh meninggalkan budaya kita ya. Contohnya di SD kita ini budayanya sangat banyak sekali ya. Dalam pembelajaran kita sebaiknya menyisipkan kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar, lingkungan sekolah. Yang ketiga gotong royong. Gotong royong adalah kita memiliki mana melakukan pekerjaan bersama-sama ya. Itu bukan hanya dalam piket atau dalam kegiatan kerja bakti, tapi kita bergotong royong dalam apa saja. Contohnya ada teman yang sakit dijenguk ya, menjenguk teman yang sakit, membantu teman yang kena musibah. Dan sekarang kita sudah sering melakukannya jika ada musibah seperti banjir ya, gunung meletus. Itu apa? Dana sosial ya, kita sudah menanamkan kepada anak didik kita dengan bantuan dana sosial. Kreatif. Kreatif. Apa sih tandanya kreatif? Apa kira-kira kreatif itu? Ayo. Apa kreatif? Mempunyai ide-ide Ya. atau terobosan-terobosan. Iya, mempunyai ide-ide atau gagasan terbaru ya. Kita anak-anak kita harus melatihnya menjadi anak yang kreatif. Yang ketiga, yang selanjutnya bernalar kritis dan mandiri. Mandiri dalam
sesuatu. Ayo, sepertinya sudah siap pada ngantuk? Kita menyanyi tentang lagu profil belajar Pancasila. Iya, ayo dipimpin siapa ya? Siapa yang mau pimpin? Yuk, Bulfa, ayo maju Bulfa, kita nyanyi bersama-sama. Ya, mari menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Berdiri dulu. Berdiri yuk, berdiri biar semangat yuk. Yuk, sambil tepuk tangan bisa ya. Ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya itu ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Bulfa ya. Itu ya. Biasanya kalau sebelum pelajaran kan kita menyanyikan profil pelajar Pancasila dulu ya. Biasanya dengan anak-anak. Kita selanjutnya mempelajari disiplin positif ya. Nah, sebelum dilanjut, saya mau tanya apa yang dimaksud disiplin. Biasanya disiplin itu berhubungan dengan apa sih? Aturan. Terus apa lagi? Tata tertib ya. Disiplin itu biasanya kita menghubungkan dengan peraturan, tata tertib ya. Nah, ini. Nah, yang sudah membudaya di dalam kita adalah makna kata disiplin, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini disiplin biasanya itu untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh, anak kita disuruh disiplin tepat waktu ya. Nah, itu harus patuh. Biasanya kan kalau disiplin tepat waktu berarti sampai sekolah diusahakan tidak terlambat. Nah, supaya tidak terlambat, anak itu harus apa yang dilakukan? Bangun pagi. Nah, ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya anak-anak masih pengen tidur ya, kita harus bangun untuk pergi sekolah supaya tidak terlambat ya. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah, kita tidak boleh dalam melaksanakan disiplin itu tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan hukuman. Kenapa kita tidak boleh dengan paksaan, ancaman, dan hukuman? Ayo, ada yang tahu kenapa dalam melaksanakan disiplin kita tidak boleh melakukan dengan paksaan, ancaman, dan hukuman? Kenapa? Ayo. Melukai perasaan anak. Iya, dengan ancaman atau hukuman dapat melukai perasaan anak ya. Tugas kita sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri anak. Kita tidak usah menyuruh, mengatur. Nah, anak-anak sudah sadar apa yang harus dilakukan.
Nih, kita mempelajari nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai universal itu bersifat umum ya. Nah, kita mengaitkan tidak dengan daerah tapi lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan ya. Untuk mencapai tujuan, contohnya ya mulia yang diinginkan. Umpama biasanya murid kan kalau ditanyakan kamu pengen apa, pengen jadi anak yang pintar, nilainya bagus. Nah itu konsekuensinya harus apa mereka kalau pengen pintar, nilainya bagus, itu konsekuensinya harus apa? Apa? Belajar, iya. Nah itu kita harus memotivasi supaya anak termotivasi sendiri, bukan disuruh ibunya, gurunya atau orang lain. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tadi ya profil pelajar Pancasila ada apa? Tadi ada 6, apa saja tadi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar. Nah, ini ya contoh-contoh nilai kebajikan yang ada di institusi atau organisasi. Biasanya kalau di dalam sekolahan biasanya nilai yang kebajikan yang digunakan adalah tentang profil pelajar Pancasila ini ya. Nah, untuk biasanya di dalam raport kan ini ya kita harus mencakup ini profil pelajar Pancasila ya. Yang kedua ini ada IBO, Primary Youth Program ya. Ada nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya, contohnya toleransi, saling menghormati ya, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen ya. Terus ini ada nilai kebajikan dalam 9 pilar karakter, ada 9. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptanya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. 4, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. Yang ke-9, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari ketiga ini memiliki kesamaan ya, yaitu ada mandiri ya, itu intinya sama. Sekarang kita dalam materi kebutuhan dasar manusia. Yang namanya kebutuhan dasar itu kebutuhan pokok ya. Apa sih kira-kira kebutuhan dasar manusia itu? Apa? Makan ya, terus sandang
butuh pakaian ya. Apalagi ya biasanya seperti seorang ibu-ibu seperti kita itu biasanya itu pakaian itu sangat penting ya. Bukan membeli pakaian bukan hanya 1, 2 tapi sekali langsung 3, 4 nah itu ya. Nah lanjut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, yang kita inginkan tadi ingin makan, ingin pakaian, nah itu kebutuhannya. Seluruh tindakan yang kita lakukan minimal memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Nah, semua yang kita lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar kita itu apa saja sih? Nah, ini ada di sini diterangkan. Nah, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, Kasih sayang. nah, iya, kasih sayang. Ya, Bu Maria, pokoknya kalau kasih sayang itu nomor 1 ya Bu. Pokoknya tanpa kasih sayang terasa hampa ya dunia ya. Nah, yang pertama bertahan hidup. Nah, atau survival ya. Bertahan hidup itu apa saja sih yang kita butuhkan? Apa saja ini ada makanan, ada kebutuhan pakaian, ada kebutuhan tempat tinggal, keamanan dan kesehatan ya. Makanan, nah, makanan itu pokok ya, termasuk kebutuhan pokok ya, kebutuhan primer ya. Makanan, pangan, sandang dan papan itu termasuk kebutuhan primer. Keamanan, kita butuh rasa aman ya, aman dari segalanya ya, dari musuh, dari ancaman. Nah, kesehatan, nah ini tanpa kita butuh kesehatan harus menjaganya ya. Tanpa sehat kita tidak bisa melaksanakan sesuatu dengan bebas ya. Sekarang yang kedua, nah ini kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging ya. Ya, apa saja sih yang dibutuhkan dalam kebutuhan ini? Yang pertama rasa diterima ya, diterima itu diakui, ya, dianggap ya. Nah, dalam pembelajaran kita harus memperlakukan murid ya. Kita mengakuinya ya, terasa diterima. Jangan gue siapa sih, ini siapa sih, tidak boleh ya. Kita harus adil, bersifat adil kepada murid kita. Yang kedua, dipedulikan. Semua orang pasti minta dipedulikan ya, peduli. Nah, tidak ada orang yang senang diabaikan orang lain, itu tidak senang. Coba dipedulikan. Kalau di dalam kelas itu di apa ya? Nah, dicuekin. Nah, biasanya kan ada teman ya, ada yang salah satu anak dicuekin teman-temannya, tidak diajak bermain. Nah, tuh. Yang selanjutnya berbagi ya. Berbagi, kita harus berbagi apa saja, bukan berbagi dalam bentuk yang negatif ya. Kita harus berbagi dalam positif. Biasanya dalam kelas, contoh anak yang tidak dalam pas dibawakan bekal, tidak membawa bekal, teman harus bisa, kita harus bisa berbagi dengan teman ya. Nah, kerjasama ya, menjadi bagian dalam kelompok kita. Dalam sebuah kelas kita harus menanamkan kerjasama kepada siswa. Contoh kerjasama adalah apa? Kerjasama di dalam kelas? Pembagian tugas piket ya. Nah, pembagian tugas piket itu kita harus melakukan bersama-sama. Dan yang ketiga
ini berhubungan dengan harga diri. Nah, harga diri ya, semua orang pasti mempunyai harga diri. Keinginan untuk dianggap, nah ya, semua orang pasti ya pengen dianggap, tidak dicuekin tadi. Yang selanjutnya memimpin. Nah, setiap orang berkesempatan untuk memimpin. Biasanya dalam kelas yang sudah saya lakukan itu bergantian dalam memimpin doa. Nah, itu ya. Yang selanjutnya berprestasi, diakui dan didengar. Sekarang yang keempat, kebebasan atau freedom. Nah ini contohnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Mandiri. Nah, anak mandiri itu anak yang bisa melaksanakan kebutuhannya kewajibannya sendiri ya, tidak harus dipaksa, diperintah. Itu mandiri, dia mampu melakukan sesuatu itu sendiri ya. Memiliki pilihan apa sih yang dimiliki anak, kepinginan apa yang dimiliki, pasti ada pilihan. Saya pengen menjadi dokter, saya pengen menjadi guru ya, bebas itu ya. Mencoba hal-hal baru. Nah, semua orang bebas untuk mencoba hal yang baru. Yang keempat, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, saya kepengen seperti apa sih? Saya pengen bagaimana sih? Itu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan atau fun. Nah, kesenangan atau fun contohnya itu ada bermain. Ya, kita tidak bisa memungkiri dunia anak-anak adalah dunia bermain. Nah, pasti anak dalam kelas mesti bosen kalau kita hanya menerangkan, dia duduk ya. Nah, sekali-sekali dalam pembelajaran kita harus melakukan inovasi pembelajaran dengan menyematkan meskipun belajar tapi dengan bentuk permainan supaya anak termotivasi, bersemangat dalam pembelajaran, humor, nah, antusiasme dan tertawa. Ya, pernyataan ya. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Biasanya dalam kelas anak yang suka ribut, usrep di dalam kelas pasti ada ya. Mungkin ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Contohnya jahil kepada temannya ya, suka mengganggu temannya. Itu adalah karena dia gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, makanya dia lampiaskan kepada teman-temannya. Nah, ini ada studi kasus. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak mengeluh Tommy yang sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ada seorang anak bernama Doni. Dia itu selalu meminta bekal temannya ya. Nah, kira-kira sebagai guru, kita apa yang harus kita lakukan? Dan apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Ayo, kira-kira alasannya Doni minta makanan temannya itu apa? Membawa. Tidak membawa, atau apa lagi? Bekalnya beda dengan yang
tuanya tidak menyediakan. Ayo kita bahas ini. Ada beberapa alasan yang dilakukan oleh Tommy. Yang pertama, ini ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Tommy penuhi adalah apa? Kebutuhan apa? Untuk bertahan hidup. Makan, dia butuh makan untuk bertahan hidup. Sekarang yang kedua, alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, caper ya, biasanya kan ada anak yang seperti itu ya, di dalam kelas itu senang supaya dia itu diperhatikan, caper cari perhatian. Nah, kebutuhan yang dibutuhkan tadi adalah ini, kasih sayang dan rasa diterima. Dia kepengen diperhatikan, disayangi, ya itu. Makanya dia caper. Nah, dia mengganggu teman-temannya. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Alasan ketiga, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar itu kekuasaan, menguasai orang lain. Dia berkuasa, pengen apa, temannya takut, ditakuti, ya itu kekuasaan. Sekarang alasan yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama ya. Nah, kita juga begitu, kalau makan lauknya telur terus itu pasti bosan ya. Mungkin ibunya Tommy itu membawakan lauknya itu telur terus atau ayam terus, dia bosan, tidak bervariasi, tidak diganti-ganti, selalu dengan menu yang sama sehingga dia bosan. Nah, ini ya. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka dalam hal ini Tommy berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan. Dia ingin bebas makan apa saja, tetapi ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Yang kelima adalah karena ia melakukannya karena iseng saja. Nah, iseng ya, biasanya kan ganggu iseng supaya temennya merah. Nah, biasanya kan ada kamu biasa jalan-jalan gitu ya. Kalau di sini ya iseng saja, dan ia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Biasanya kalau orang disengin kan ada yang marah, ada yang ekspresinya berbeda-beda ya. Nah, itu mungkin dia itu ingin melihat teman-temannya pasti ada ekspresi lucu-lucu kalau dia sedang marah atau sedang kesal itu. Nah, maka berarti Tommy berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan ya. Dari satu kasus itu kita dapat memperoleh beberapa alasan ya. Motivasi, apa sih yang dimaksud motivasi itu? Motivasi apa motivasi? Perangsang. Perangsang ya. Perangsang, apalagi motivasi? Perasaan yang timbul ya. Nah, setiap orang melakukan motivasi perilaku manusia itu ada motivasinya untuk apa? Ya, dia kepengennya diapakan? Sebagai dihargai orang lain, dipuji orang lain, atau dari dirinya sendiri. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau
tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah ini ya, orang melakukan sesuatu memiliki tujuan tertentu. Tujuannya untuk apa? Nah, ada 3 motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, biasanya anak ya dia ya, kita motivasi supaya tidak terlambat, itu motivasinya itu supaya tidak disiplin. Dia sebenarnya ada kurang dari dalam dirinya, tapi dia untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya anak kalau terlambat karena ada hukumnya dia disuruh apa itu ya. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah ini ya, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Contohnya, murid tidak mengerjakan PR. Nah, dia itu takut dihukum, makanya dia harus mengerjakan PR. Ini motivasi karena dia ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, supaya dipuji. Ih, pinter sih kamu. Nah, biasanya seperti ini. Ayo, siapa yang mau yang bisa menyelesaikan tugas? Cepat, Bu Guru kasih apa? Biasanya kan seperti itu. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Nah, dia menginginkan sesuatu. Biasanya kalau anak kan kita ada Bu, nanti kalau saya ranking 1 saya belikan ini ya, saya belikan itu ya. Nah, biasanya kan dia minta sesuatu itu berdasarkan imbalan. Kalau saya rajin sholat terus nanti harus diajari ini ya. Nah, itu karena dia menginginkan imbalan ya. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ini yang selanjutnya yang ketiga, untuk menghindari orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya, yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan ya. Dia sadar bahwa dengan melakukan disiplin banyak nilai-nilai yang tersimpan di dalamnya ya. Nilai kebajikan ada, bertanggung jawab tadi ya. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nih, dalam melakukan disiplin, konsep disiplin itu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang dimaksud dengan identitas gagal itu yang gimana? Kita menggunakan hukuman dan penghargaan. Ternyata penghargaan itu tidak efektif dalam pelaksanaan disiplin ya. Yang hukuman, nah, hukuman itu menyakitkan. Ya, hukuman itu menyakitkan, baik hukuman fisik maupun hukuman verbal itu menyakitkan ya. Yang kedua, tidak nyaman. Hukuman membuat kita tidak nyaman. Yang ketiga, murid merasa takut. Nah, kalau dihukum, dia takut dihukum. Nanti kalau aku tidak mengerjakan ini, pasti besok disuruh Bu Guru seperti ini ya. Yang keempat, memaksa. Nah, tadi memaksa berarti kita harus aduh aku takut sih. Nah, itu kita harus paksa ya, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Nah, ini tadi murid itu jadi tidak jujur, dia menyembuhkan kesalahannya. Tadi tidak apa? Karena kenapa kamu terlambat? Dia takut, memang biasanya kan dia didoi dengan ibu ya. Dia tidak jujur. Murid merasa rendah diri ya. Ini ya, kalau ada murid yang dihukum di depan teman-temannya, biasanya kalau kembali ke dalam kelas, dia akan merasa apa? Minder ya. Anak akan merasa minder. Biasanya teman-teman, gak dihukum guru. Nah, itu seperti itu. Nah, murid menjadi rendah diri. Sekarang penghargaan. Nah, tidak efektif, merusak hukuman.
hubungan. Penghargaan kok merusak hubungan itu maksudnya apa? Nah, biasanya kan ada kalau ada anak yang pintar di dalam kelas disanjung gurunya ya. Nah, kamu pintar, kamu seperti itu. Nah, itu membuat teman-teman yang lain menjadi iri. Nah, menjadi iri kan? Itu biasanya kalau orang seperti itu dijauhi. Kamu dikasih guru. Nah, seperti itu ya. Itu merusak hubungan dengan temannya. Yang kedua, mematikan kreativitas. Ketiga, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang harus kita hindari dalam kurikulum Merdeka ini. Kita kan tidak ada rankingnya ya. Nah, ini untuk menghindari itu, menghukum dengan sistem ranking. Biasanya kalau dibacakan dari ranking 1 sampai terakhir, nanti anak yang ranking paling rendah, dia akan minder, izin, malu dengan temannya. Itu penghargaan itu berarti dengan sistem ranking itu kurang tepat ya. Merampas hak menghargai dirinya. Ini orang yang selalu dikasih penghargaan itu, dia itu kalau aku melakukan seperti ini, sudah dikasih imbalan. Nah, seperti itu ya, merampas harga menghargai dirinya. Sekarang yang kedua, di konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi gagal, sekarang identitasnya jadi sukses. Yang pertama, dengan melakukan konsekuensi dan restitusi. Kalau identitas gagal tadi hukuman dan penghargaan, sekarang yang sukses konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ya, ciri-ciri ya, penguatan jangka pendek. Nah, itu ya, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Stimulus respon itu maksudnya, ayo saudara, anak disuruh mengerjakan PR, ayo Mbak Ulfa, PR dikerjakan gitu ya. Terus nanti anaknya merespon mengerjakan PR, baru respon. Kalau tidak dikasih respon, biasanya anak tidak mengerjakan ya. Murid menghormati peraturan ya, peraturannya dihormati. Contohnya tadi dalam proses peraturan kelas ada mengerjakan PR, berarti dia menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan ya. Ini contohnya ya, anak yang tidak mengerjakan PR disuruh pada waktu jam istirahat, dia disuruh mengerjakan PR. Jadi waktu istirahat dia merasa waktunya kurang, berarti tidak istirahat ya, karena dia harus mengerjakan PR-nya. Ya, restitusi. Nah, ini restitusi. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam menghadapi kasus ya. Restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol. Dirinya yang memegang kontrol sendiri, orang lain tidak bisa mengontrolnya ya. Nah, teori kontrol itu kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan ya. Nanti restitusi dijelaskan bagian selanjutnya. Nah, ini konsep disiplin pendidikan pendekatan restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ya. Pengertiannya, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Karena dalam restitusi itu tidak ada hukuman. Jadi anak itu dikasih pengertian,
Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini menuntun untuk melihat ke dalam diri itu contohnya ya, dikasih solusi tadi apa ya berarti yang harus saya lakukan supaya saya tidak terlambat gitu ya. Ya, selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan hukuman, tapi lebih fokus pada karakter, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini perbedaan ya. Nah, perbedaan cara menangani kasus ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kasusnya, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman ini ya, hukuman guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Nah, ini biasanya kita melakukan pada siswa ya. Kalau tidak mengerjakan PR, ayo siapa yang tidak mengerjakan PR? Biasanya seperti itu. Ayo, kalau tidak mengerjakan PR, maka kamu harus menyapu. Biasanya seperti itu ya. Nah, guru marah dan murid menjadi takut ya. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Nah, konsekuensinya karena kamu tidak mengerjakan, maka pada waktu jam istirahat kalian harus mengerjakan PR ya. Nah, ini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sekarang dalam proses restitusi ya, guru tidak memberi hukuman atau konsekuensi, tapi guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dia menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar, dan guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Jika kamu sering tidak mengerjakan PR, apa yang harus kamu lakukan? Seperti tidak menonton TV terlalu malam, tidak bermain HP terlalu lama. Ya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini tadi ya, ada contoh kasus ya. Tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, berarti ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa ini? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk apa? Termasuk apa? Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini ya. Termasuk apa itu? Nah, kita lihat jawabannya. Ini ada ya. Nah, murid terlambat ternyata itu konsekuensi karena konsekuensinya dia tadi belum melakukan pemanasan, makanya dia disuruh lari mengelilingi lapangan basket ya. Yang terakhir 50
pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 manajer, 4 memantau, dan 5 manajer. Nah, kita pada posisi mana ini di antara yang kelima? Sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau sebagai manajer? Iya, tadi ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini contohnya ya, sebagai penghukum. Nah, ayo patuhi aturan kelas lalu berdiri di depan kelas. Nah, biasanya Bapak Ibu guru melakukan seperti apa tidak? Nah, tidak usah dipungkiri, pasti kita selalu pernah melakukan seperti itu ya. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, ini berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, dengan kata-kata seperti itu, meskipun kata-katanya itu halus, tapi akan membuat anak itu merasa bersalah ya. Yang ketiga, sebagai teman ya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Seperti berbicara kepada temannya. Dalam posisi ini mungkin murid merasa nyaman ya, karena dia tidak dimarahi atau tidak disalahkan. Sekarang yang keempat, sebagai pemantau, posisi pemantau. Nah, ini ya, kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya? Nah, itu pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Nah, ya, dalam contoh ini kira-kira posisi kontrol yang baik sebagai guru dalam menangani kasus, kita harus sebagai posisi apa? Manajer ya. Posisi manajer adalah posisi tertinggi, tapi itu mungkin sulit untuk kita lakukan ya. Nah, kita harus banyak belajar. Mungkin kita menjadi asalnya yang jadi penghukum atau membuat merasa bersalah, kita di posisi sebagai teman dulu. Nah, mungkin itu karena untuk posisi manajer itu membutuhkan kesabaran ya, itu membutuhkan perjuangan untuk sebagai posisi manajer. Lanjut. Nah, ini ya pertanyaan. Nah, ini termasuk posisi apa ini ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk guru sebagai posisi apa? Apa? Jadi merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Apa pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir, berarti keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ada beberapa cara dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Nah, ini ya, biasanya keyakinan kelas itu kalau biasanya peraturan adalah tidak boleh datang terlambat dalam
dalam pelajaran. Itu kata-katanya lebih abstrak lagi. Yang kedua berupa pernyataan universal. Tadi ada kebajikan universal, biasanya sedikit-sedikit atau disiplin, bertanggung jawab ya, dibuat dalam bentuk positif ya. Dalam membentukkan keyakinan kelas itu tidak ada kata tidak, tidak boleh ada kata tidak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak mengerjakan PR, itu tidak boleh. Kalau tidak boleh mengerjakan membuang sampah sembarangan, berarti kata-katanya harus apa? Kita harus menjaga kebersihan. Sedikit saja dan mudah diingat, tidak usah terlalu panjang lebar ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Nah ini keyakinan kelas ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain ya. Hadir di kelas tepat waktu sebelum pelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuannya. Dilarang melakukan kekerasan, berarti menghormati keselamatan orang lain ya. Dilarang menggunakan narkoba, berarti apa itu? Kesehatan. Sekarang segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, penerapan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan yang didasari tindakan. Restitusi adalah cara yang terbaik, yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi kasus fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada contoh. Dengan berakhirnya restitusi berarti tugas telah selesai ya. Terima kasih ya. Sekarang saya buka pertanyaan ya. Nah, kira-kira ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu Guru? Ya, apa Bu Pak? Apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Ayo, kira-kira guru sebagai peran apa dalam mendukung? Peran guru apa dalam mendukung budaya positif di sekolah? Nah, kita tahu ya, guru kita dikenal dengan guru biasanya disebutkan dengan, kalau dalam bahasa Jawa itu digugu dan ditiru ya, digugu dan ditiru. Makanya kita harus memberi contoh terlebih dahulu ya. Apa yang harus dilakukan? Contohnya, siswa tidak boleh terlambat, berarti gurunya harus datang lebih awal supaya dicontoh oleh murid-muridnya ya. Nah itu, terus apa lagi? Ada yang bertanya? Bu, Apa? Saya di? untuk menciptakan budaya positif, Bu, peran guru bagaimana? Apa? Menciptakan budaya positif, peran guru bagaimana? Positif. Bagaimana cara menciptakan budaya positif ya? Budaya positif itu kita harus
maaf. Itu dengan pembiasaan yang selalu kita lakukan, anak-anak lakukan, itu akan menjadi karakter anak, ya. Sehingga kalau karakter dia sudah terbiasa, dia tercipta karakternya dari dalam, tidak usah diperintah. Tadi ada dari motivasi intrinsik siswa. Yuk, kira-kira gimana Pak Yadi jawabannya? Oh Bu, ya, kasih. Udah ya? Ada lagi? Nah, sekarang karena sudah selesai, mari kita ada sedikit refleksi ya. Mari kita ciptakan budaya positif di lingkungan sekolahan kita. Kita harus berkolaborasi, harus bekerja sama, karena budaya positif tidak akan terlaksana kalau hanya satu orang yang melaksanakan, ya. Kita harus berkolaborasi bersama-sama melaksanakan budaya positif di sekolahan kita, ya. Demikian paparan yang sudah saya lakukan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf, dan semoga paparan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkan di sekolahan kita, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak